Pemirsa, 3 pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanye mereka. Dan setiap menyambangi masyarakat, setiap kali belusukan, mereka kerap melontarkan janji. Pertanyaan kemudian, akankah janji ini terrealisasi atau hanya mimpi saja? Tiga pasangan calon kepala daerah Jakarta mulai menyambangi masyarakat dalam jadwal kampanyenya. Mereka menjual visi misi dan program kerja mereka apabila terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029. Ketiga paslon masing-masing memiliki janji untuk membenahi kota Jakarta. Ridwan Kamil Suswono, Darmakun, dan Pramono Rano hanya menyinggung Jakarta sebagai kota global. Ketiganya tidak secara rinci terhadap permasalahan yang dihadapi warga Jakarta. Pasangan Ridwan Kamil Suswono dengan tagline Jakarta Baru, Jakarta Maju, mengusung visi Jakarta Kota Global yang maju, berdaya saing, dan berkelanjutan. Sementara pasangan Darmakun yang memiliki tagline Jakartaku Aman dengan visinya menjadikan Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan global yang aman melalui reformasi jati diri demi mewujudkan rakyat beradab, harmonis, makmur, dan bahagia. Fokus teknologi memang dikedepankan bagi warga Jakarta. Pasangan calon yang diusung PDIP Pramono Rano dengan tagline-nya Jakarta Menyala Kagak Ribet Dah ingin menjadikan provinsi daerah khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing demi kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Apakah janji-janji yang mereka tebar ke warga Jakarta selama kampanye akan terwujud atau hanya janji untuk menarik simpati dan suara? Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, bagi Anda warga Jakarta yang mungkin sedang menonton Apa Kabar Indonesia pada pagi hari ini, siapkan kertas, pulpen, note, semuanya disiapin karena kita akan catat nih janji-janji para. Kalau di sini juru bicaranya nih sudah hadir semua pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Wah, ramai studio kita pada hari ini ya. Saya perkenalkan satu persatu ya. Ada Bang Fahlino Sweep selaku juru bicara RK Suswono. Selamat pagi Bang Lino. Selamat pagi. Di sebelahnya ada Bang Alma Januar Putra selaku Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Pusat Darmakun. Selamat pagi. Selamat pagi. Lalu ada Bang Ciko Hakim, Kepala Direktorat Juru Bicara Tim Pemenangan Pramono Rano. Selamat pagi. Pagi Bang Ciko. Dan ada Kang Ujang Komarudin selaku analis politik dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Selamat pagi Kang Ujang. Pagi Mbak Sira. Iya pemirsa, kalau lihat di sini ada cangkirnya ada 5 kurang 1 ya, itu karena Kang Ujang lagi puasa. Bukan diskriminasi ya. Karena netizen suka usil kadang-kadang. Nah, kita akan bicara masalah soal janji para cagup. Sudah kampanye 2-3 hari terakhir ini, lalu kemudian ada janji-janji yang keluar nih, baru nih kita baru denger lagi begitu. Kita mulai dari yang nomor 1 dulu deh. Bang Lino, ada janji-janji yang kemudian baru keluar lagi dari mulutnya Bang Rano, dari mulutnya Mas Pram, soal ada kenaikan gaji misalnya, petugas Jumantik. Saya pertama baca, saya pikir petugas jurnalistik, saya udah GR gitu ya. Wartawan dikirain, ternyata petugas Jumantik. Lalu ada juga, ada gaji untuk guru ngaji katanya seperti itu. Ini apakah memang fokusnya jadi kemudian memberikan ada semacam insentif-insentif untuk warga langsung begitu, dengan janji-janji kenaikan gaji, ketimbang proyek-proyek besar yang kemudian bisa ditawarkan kepada masyarakat Jakarta? Silakan. RK Suswono. Ya. Jadi RK Suswono, sorry. yang disampaikan tadi itu mungkin program Sorry. paslon sebelah. Iya, Saya ketukar-tukar jadinya. Saya ketukar-tukar, mohon maaf. Tapi kira mau nanyanya Mohon maaf. Anda mah saking banyaknya sih hari ini ya. Mohon maaf. Saya salah, saya Nuril. Kalau begitu dari RK Suswono. Nah, kalau RK catatannya adalah ada catatan ini, kredit mesra. Nah, ini menarik nih. Kredit mesra yang kemudian sudah pernah dilakukan di Jawa Barat dan akan mau dilakukan di Jakarta. Ini jadi kayak mengajarin untuk ngutang berjamaah atau bagaimana nih? Silakan. Mohon maaf ya berpisah ya. Terima kasih Mas Alfat, Mbak Sirah. Jadi kredit mesra ini adalah singkatan sebenarnya. Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Jadi dari hasil belusukan dan juga menyapa warga dari Pak Ridwan Kamil dan Pak Suswono, salah satu masalah di masyarakat yang selalu disampaikan adalah tentang masalah ekonomi. Dan salah satunya adalah akses kepada modal usaha. Nah, dari situ kami berangkat bahwa
ini memang ada sesuatu yang harus dilakukan, terutama untuk akses modal daripada mereka yang tidak mempunyai akses kepada perbankan. Sehingga kami akan melakukan program yang disebut tadi Kredit Masyarakat Ekonomi Sejahtera. Bagaimana mekanismenya? Mungkin itu pertanyaan masyarakat yang sering timbul. Pertama, ini ditujukan untuk pembiayaan modal kredit usaha ultramikro. Jadi yang memang tidak terlalu disentuh oleh perbankan. Kalau di perbankan itu kita udah sering dengar UMKM, ya kan? Usaha menengah, kecil dan seterusnya. Ini ultramikro. Nah, besarannya sendiri adalah sekitar sampai dengan 5 juta rupiah. Maksimal itu? Maksimal. Jadi yang kami sasar adalah memang mereka yang tidak mempunyai akses kepada pembiayaan. Peruntukannya untuk apa itu? Peruntukannya untuk mereka modal usaha. Tetap Seperti untuk usaha, contoh para pedagang sayur, keliling, tukang gorengan yang selalu mensupport teman-teman kita kalau di Jakarta selama hari-harian. Nah, ini mereka tidak punya akses kepada modal usaha, sementara mereka butuh untuk mengembangkan usahanya. Modelnya sendiri adalah model komunitas. Jadi tadi seperti yang Mas Alfat sampaikan, kredit mesra ini akan diberikan kepada kelompok antara 2 sampai dengan 5 orang. Titik pemberiannya itu akan diberikan salah satunya adalah melalui rumah ibadah. Gitu. Jadi ini komunitas yang berdasarkan rumah ibadah. Tapi komunitas itu untuk menjangkau secara keseluruhan atau memang ada perwilayahnya atau seperti apa konsepnya? Secara keseluruhan. Secara keseluruhan. Jadi ini banyak rumah ibadah, ada sekitar 4.500 masjid misalnya, ini akan disusur. Memang tidak akan semuanya membutuhkan, tapi kita merasa bahwa dengan berangkat dari rumah ibadah komunitas ini, kita bisa meminimalisir masalah yang disebut moral hazard, yaitu pemberian pinjaman tapi kita tidak tahu siapa yang mengambilnya. Nah, karena kalau di bank itu kan prosesnya ada due diligence istilahnya. Ini dilakukan lewat rumah ibadah. Yang kedua, kami juga ingin memastikan bahwa ini mendukung program pemerintah pusat, yaitu keuangan inklusi. Mereka yang tidak punya akses kepada perbankan, kita dorong untuk mempunyai akses kepada semua punya kesempatan yang sama. Mempunyai kesempatan yang sama. Itu. Paslon nomor 2 ya dari Darmakun. Kalau misalnya dari Darmakun kan dijanjikan internet gratis nih, luar biasa loh. Internet gratis. Kemudian juga ada juga tagline-nya yang perut kenyang untuk warga Jakarta. Ini apa ya konsep dari internet gratis secara seluruh gitu? Semua akan mendapatkan internet gratis. Luar biasa loh itu. Jadi janjinya tidak main-main gitu loh, harus direalisasikan. Siap. Bang Dharma ini adalah petugas rakyat. Jadi Bang Kun juga seorang yang akademisi yang luar biasa, Mbak Sira. Beliau 12 tahun sudah masuk ke Trisakti. Jadi halo Trisakti ya, harus 02 sekalian ya. Ya, jadi karena kami petugas rakyat, kami tahu persis kebutuhan rakyat. Mengenyangkan perut itu karena di Jakarta sekarang sudah ada 477.000 ber-KTP Jakarta tapi hidup miskin. Perutnya kelaparan, Mbak Sira dan Bang Alfat. Ya, dan ya apalagi akses internet. Ya, mereka sangat kesulitan saat pandemi kemarin, bahkan banyak yang nggak punya tools buat belajar online. Ya, jadi internet ini merupakan suatu kepastian. 100 megabyte ya per rumah itu suatu hal yang terukur dan bisa kita lakukan. Itu dianggap sebagai kebutuhan primer sekarang oleh Darmakun. Primernya adalah yang mengenyangkan perut. Kita pengen rakyat miskin di Jakarta ini kita segera entaskan, kita segera hapuskan. Nggak boleh lagi ada yang kelaparan di Jakarta. Jadi Bang Dharma bahkan sekarang belusukan. Nih sekarang aja Bang Dharma nih Bang, saat kita lagi acara ini, Bang Dharma sekarang lagi menuju Kampung Bayam. Tapi konsepnya gimana? Karena kan banyak juga masyarakat Jakarta yang saat ini juga banyak juga yang belum punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Siap, konsepnya nanti dengan ini yang terbaru nih, yang update, Kartu Jakartaku Aman. Kartu Jakartaku Aman ini di sini jadi juga bukan cuma dengan perut kenyang saja, tapi yang paling utama di sini nanti ada Jakarta Amankan Jiwa, lagi-lagi pembangunan kami ke rakyat, Bang. Karena kami dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Isinya kami apa tuh kartu itu? Jadi isinya nanti ada Amankan Jiwa, Bang. Kami bertekad untuk mengamankan jiwa, untuk beribadah bebas, tidak lagi kemarin dibatasi ya, saat pandemian gitu ya, covidan kemarin gitu ya. Dan nggak boleh lagi ada yang orang dilarang masuk masjid, beribadah, ke rumah ibadah manapun. Yang kedua adalah amankan keadilan, jangan lagi tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nggak boleh lagi ada warga yang dizolimi. Yang ketiga, Jakarta amankan usaha dan ekonomi, Bang. Nah ini yang tadi, nggak boleh ada pengangguran, Bang. Karena kami sudah mencatat dan kami sudah menghitung semuanya cukup, Bang. Anggaran DKI. Yang keempat adalah amankan keluarga, Bang.
nggak boleh keluarga ini bermasalah kesehatannya, BPJS-nya nggak boleh bermasalah. Jadi nanti ngumpul semua di sini, Bang. Yang terakhir adalah amankan adabnya, Bang. Sesuai kami nomor 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan untuk menuju, kalau 2 begini ya, Bang. Kalau begini kan 5 Romawi, Bang. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, nanti teknisnya gimana ntar kita di segmen selanjutnya. Saya mau pertanyaan gantung ke Bang Ciko, tapi pertanyaan udah di awal tadi sebenarnya. Terima kasih. Jadi Bang Ciko boleh tutup dulu nih segmen ini, nanti kembali saat lagi ya. Kita kembali dengan jawaban dari Bang Ciko, pertanyaan di awal saya menggantung. Tetap di sini di Apa Kabar Indonesia Pagi.